Puji nama Tuhan, saya senang bisa menjumpai saudara kembali di hari ini dalam program Pastor Talk. Saudara, kita semuanya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjagai kita. Betul ya? Dan Tuhan adalah Tuhan yang telah membebaskan setiap kita. Perlu kita pikirkan sebenarnya maksud Tuhan membebaskan kita dan Tuhan menjaga kita itu sebenarnya untuk apa? Coba kita lihat di dalam anugerah yang Tuhan sediakan buat kita, Injil Yohanes pada pasal 1, pada ayat yang ke-17, di situ dikatakan begini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat ini sangat menarik, sangat mendalam untuk kita bahas. Yuk, coba kita lihat. Dikatakan ya, bahwa kasih karunia itu yang menghapuskan kutuk. Ya, hukum Taurat itu datang melalui Musa. Dan hukum Taurat itu datang membawa tuntutan, standar, dan membawa akibat bagi setiap mereka yang melanggarnya. Taurat menyatakan apa yang benar, tetapi Taurat tidak bisa memberi kemampuan agar kita hidup dalam kebenaran. Nah, karena itu siapapun yang hidup di bawah Taurat selalu berakhir di bawah kutuk. Namun, di salib Kristus segalanya berubah. Yesus menanggung seluruh tuntutan Taurat dan menghapus setiap kutuk yang menyertainya. Karena Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, itu berarti segala kutuk dosa, kutuk keturunan, dan kutuk kelemahan masa lalu telah diselesaikan selama-lamanya. Tidak ada lagi tuduhan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kasih karunia telah membuka jalan bagi hidup yang bebas dan diperbaharui. Pelajaran selanjutnya, kebenaran yang membentuk pertobatan sejati. Namun, lihat baik di sini. Yohanes 1 ayat 17 tidak berhenti saja pada kasih karunia. Tetapi ayat ini menambahkan, dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itu membebaskan kita. Amin. Tetapi kebenaran membentuk kita. Kasih karunia menghapus masa lalu. Amin. Tetapi kebenaran menuntun langkah kita ke masa depan. Haleluya. Nah, inilah keseimbangan yang sejati. Kasih karunia membebaskan Anda dan saya dari hukuman dosa. Kebenaran menuntun untuk hidup menjauhi dosa. Itulah sebabnya orang percaya dipanggil untuk terus hidup dalam pertobatan. Pertobatan bukan sekedar menangis karena salah atau melakukan sesuatu yang salah, tetapi berubah cara berpikirnya dan berubah cara hidupnya. Hidup dalam kasih karunia berarti bersedia diproses, meninggalkan keinginan daging, dan menolak pola pikir lama yang bisa menyeret kita kembali ke kehidupan yang salah. Nah, Anda bisa lihat di sini lagi adalah apa? Hukum tabur tuai itu masih berlaku. Walaupun kutuk hukum Taurat sudah diselesaikan, tetapi prinsip tabur dan tuai Galatia 6 ayat 7 itu masih tetap berlaku. Kita tidak lagi menuai murka Allah akibat dosa dan kesalahan masa lalu dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap menuai hasil dari setiap keputusan-keputusan yang kita buat di dalam perjalanan ini. Nah, jika kita menabur dalam daging, maka kita akan menuai kerusakan. Tetapi jika kita menabur dalam roh, maka kita akan menuai kehidupan dan damai sejahtera. Kasih karunia itu tidak meniadakan tanggung jawab, melainkan memberi kuasa untuk memilih dengan benar. Nah, ini penting. Jagalah hatimu, isilah dengan air hidup. Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, setelah kita dibebaskan oleh kasih karunia, musuh akan berusaha masuk lewat celah hati dan pikiran. Si iblis ini akan terus menanamkan bisikan-bisikan masa lalu, rasa bersalah, atau godaan lama yang belum diserahkan. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati dan terus mengisi diri dengan aliran air hidup, yaitu firman dan hadirat Kristus. Selama air hidup itu mengalir di dalam kita, maka tidak ada ruang bagi kerusakan moral untuk bertumbuh. Ketika kasih karunia bekerja di hati dan kebenaran mengalir di pikiran, hidup kita akan menjadi saluran air hidup bagi dunia di sekitar kita.
Nah, menjadi refleksi perenungan pribadi kita. Coba cek begini, saudara. Aku sudah ditebus dari kutuk, tetapi aku dipanggil untuk tetap dijaga oleh kebenaran. Kasih karunia membebaskanku, dan kebenaran memeliharaku. Selama aku membuka hati bagi aliran Roh Kudus, hidupku tidak hanya terpelihara, tapi menjadi berkat yang mengalir bagi orang lain. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menanggung semua kutuk hukum Taurat bagiku. Aku dibebaskan, aku ditebus, dan aku hidup dalam kasih karunia-Mu. Ajarku setiap hari untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu, menjaga hatiku dari keinginan daging dan membiarkan aliran air hidup-Mu mengalir melalui hidupku. Biarlah dari dalamku mengalir kehidupan yang memulihkan banyak orang di sekitarku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus. Amin. Nah, selamat beraktivitas, selamat melakukan kebaikan, dan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.